Dia bagaikan pemandangan yang indah, menarik perhatian para pejalan kaki yang lewat, memicu ratusan pria untuk merasa hati bergairah. Wanita yang memakai kacamata ini sangat cantik. Saya tidak tahu pria mana yang akan mendapatkan kesepakatan terbaik. Sangat disayangkan terhadap pandangan orang-orang di sekitar. Sang cantik mengabaikan. Setelah melihat sekeliling dan tidak menemukan orang yang ditunggu, dia mendengus pelan. Adik sialan ini kenapa belum datang? Pada saat itu, sebuah suara datang dari tidak jauh. Sepupu perempuan. Di sini, saya melihat dengan seksama dari jauh. Sepupu perempuan Lycia yang berada di pintu keluar. Pakaian yang dia kenakan juga memiliki aura yang berbeda. Kaki panjang yang lurus terbungkus dalam celana jeans tampak ramping dan panjang. Konservatif namun tetap menawan. Pinggangnya yang kecil dan tubuhnya yang penuh dan bulat. Terlihat samar-samar saat shirtnya bergerak. Tubuh yang indah dan anggun. Wajahnya yang cantik mengenakan kacamata hitam bulat yang elegan. Sebuah ekor kuda yang rapi dengan rambut panjang. Aura wanita yang dewasa dan intelektual sempurna terpancar darinya. Memiliki pesona feminin yang berbeda. Saya membandingkannya dengan Shen Ruyan. Shen Ruyan adalah tipe tubuh menggoda dengan perut kecil. Yang ditonjolkan adalah daya tarik. Dan sepupu saya, Lycia. Dia yang mengenakan kacamata memberikan kesan intelektual. Keindahan tenang yang lembut dan tertutup. Saya tidak bisa tidak berpikir tentang lelucon di internet. 10 wanita berkacamata, 9 di antaranya sangat kuning. Dan satu lagi sangat kuning. Yang ditonjolkan adalah kontras antara dingin di luar dan hangat di dalam. Tiba-tiba menunjukkan sifat tertentu. Orang biasa tidak mampu menahan semangat mereka yang dalam. Menahan semangat yang bergejolak di dalam hati. Saya menunjuk ke kerumunan di sekitar. Sepupu. Orang-orang datang dan pergi di sini. Mari kita pergi dari sini dulu. Saya mendorong koper bersama Lycia. Pergi berdampingan meninggalkan pintu keluar. Mengantar sepupu ke Universitas Sichuan. Dari stasiun selatan ke Universitas Sichuan, hanya ada 4 stasiun dengan kereta bawah tanah. Saya mendorong koper sambil berjalan menuju pintu masuk stasiun bawah tanah bersama dengan sepupu saya, Lycia. Keduanya berjalan sambil mengobrol. Lycia bahkan dengan sukarela menggenggam lengan saya. Merasakan dua lembut yang angkuh di lengan saya. Dan wangi khas perempuan yang tercium. Hatiku bergetar. Aura wanita yang berbeda dari sepupu perempuan benar-benar menggoda. Stasiun kereta bawah tanah ini sangat ramai karena merupakan stasiun kereta api. Arus manusia sangat besar. Kereta bawah tanah sangat padat. Saya dan Lycia terjepit di sudut kereta bawah tanah. Tubuh kami saling berdempetan sehingga tidak bisa bergerak sama sekali. Keduanya bisa merasakan dengan jelas satu sama lain. Nafas dan suhu tubuh masing-masing. Suasana agak menggoda. Saya dengan paksa mengendalikan diri. Menghindari agar dia tidak mengangkat kepala dan menampilkan sikap angkuh. Orang ini memang terlahir nakal. Semakin kamu ingin mengendalikannya, semakin tidak terkendali dia. Ditambah lagi, sepupu di depan kadang-kadang bergerak sedikit. Itu semakin membuat saya terpesona. Akhirnya saya tetap berdiri. Jiang Hao merasa kaku. Bro Kun, bisa kita tidak berbuat bodoh seperti ini? Di depan adalah kakak perempuanku. Meskipun dia sepupu. Tapi dengan cara ini, kamu hanya akan menyakiti dirimu sendiri. Saya sudah memperhatikan wajah cantik sepupu. Perlahan-lahan muncul rona merah di wajahnya. Dalam jarak sedekat ini, dia pasti merasakannya. Saat ini, Lycia benar-benar merasakannya. Meskipun dia belum pernah menjalin hubungan cinta. Namun, sebagai seorang mahasiswi, dia pasti memahami pengetahuan teoritis. Dia tahu apa itu. Memberinya perasaan langsung bahwa itu adalah manusia. Jika ini dibiarkan, saya pasti terjebak. Lycia tahu bahwa saya tidak sengaja. Ini adalah hal yang wajar bagi manusia. Bahkan dia sendiri juga merasakannya. Dengan rasa malu di dalam hatinya, dia tetap memberitahu saya dengan suara pelan. Kamu mundur sedikit. Kamu menempel padaku. Saya mengerti apa maksud sepupu dengan perkataan ini. Wajahnya terlihat canggung. Saya menghabiskan banyak tenaga untuk akhirnya. Orang di belakang saya sedikit terdorong mundur. Membuat jarak sedikit antara saya dan sepupu perempuan. Tepat ketika saya menghela napas lega, kereta bawah tanah baru saja sampai di stasiun baru. Gaya inersia saat berhenti membuat kerumunan di belakang maju ke depan.
Tubuh yang susah payah saya geser langsung. Didorong dengan keras masuk oleh orang di belakang. Sial. Gawat. Sialan. Celana jeansnya sangat keras. Sampai bagian bokong saya tergesek abis. Sepupu saya baru saja menghela napas lega karena saya mundur. Tetapi tubuh saya kembali masuk karena gaya inersia. Tanpa sadar, sepupu saya lemas dan bersandar di pelukan saya. Dalam hati saya mengutuk, saya tidak menyangka sepupu saya akan bersandar. Secara naluri saya memeluknya. Sepupu saya ingin keluar dari pelukan saya. Tetapi karena kereta bawah tanah sangat sesak. Setelah beberapa kali mencoba, saya tidak berhasil. Sebaliknya, itu membuat saya hampir meledak. Jangan bergerak. Biarkan saya memeluk dengan baik. Jangan bergerak. Jangan sekali lagi bergerak. Sepupu perempuan saya menatap wajah saya yang memerah. Wajahnya sepertinya menyadari sesuatu. Kemerahan di wajahnya semakin terlihat jelas. Dia menundukkan kepala, tidak berani menatap saya. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia tahu jika berlanjut seperti ini, mungkin akan menjadi masalah. Dia segera mengingatkan saya. Sabar, saya tidak akan bergerak sembarangan. Dan kamu juga jangan bergerak sembarangan atau berpikir aneh. Kita peluk seperti ini saja. Kamu tahan sedikit. Sebentar lagi kita sampai. Setelah sekitar 10 menit, saya dan sepupu perempuan saya sampai di stasiun metro Juanda. Setelah keluar dari metro, kami berdua berhenti secara bersamaan. Tanpa sengaja kami berdua mengatakan ingin pergi ke toilet. Kami berdua langsung merasa canggung di tempat. Kami saling memahami mengapa satu sama lain ingin pergi ke toilet. Di kampus Universitas Sichuan. Saya duduk sendiri di bangku di tepi lapangan sekolah. Sepupu perempuan mengantarkan dokumen dan tidak tahu kapan bisa keluar. Dalam kebosanan, aku teringat malam tadi dengan gambar yang menggoda saat video call dengan Shen Ruyan. Hati ini tidak bisa tidak bergetar. Jadi aku mengirim pesan padanya. Kakak Ruyan, lihatlah kak, saya ingin melihat kakimu. Biarkan aku melihat keindahanmu. Dengan cepat, Shen Ruyan membalas pesanku. Nakal sekali. Apa kamu belum cukup melihat semalam? Jika kamu ingin melihat kaki indah, di rumah saya banyak. Malam ini datanglah ke rumahku. Aku akan menunjukkan semuanya. Pergi ke rumahmu untuk melihat. Ada kesempatan baik seperti itu. Aku baru saja bersiap untuk membalas pesan ketika Shen Ruyan mengirim foto lainnya. Di foto itu benar-benar sepasang kaki panjang dan ramping yang dibalut stoking hitam. Dan stoking hitam bertuliskan huruf dengan akselerasi. Keren, teman-teman. Siapa yang bisa menahan ini? Kakak Ruyan. Kaki seindah ini rasanya sia-sia hanya dilihat. Bolehkah aku mencoba? Kali ini, Shen Ruyan membalas sedikit lambat. Setelah beberapa menit baru membalas pesanku. Adik si Alan, kamu ingin menggunakannya bagaimana? Apakah diangkat atau digabungkan? Selama kamu suka, kakak bisa mengabulkan permintaanmu. Kemudian dia mengirim video lagi. Di dalam video, Shen Ruyan menggerakkan satu jari dari atas ke bawah. Perlahan-lahan menyentuh benang hitam yang terjalin bersama. Kaki panjang dan kaki yang dibungkus benang hitam. Kamera mendekat. Kaki yang dibungkus benang hitam bersatu. Sedikit melengkung membentuk huruf O yang tidak teratur. Shen Ruyan meletakkan bola laut merah di celah berbentuk O. Bergerak naik turun dengan lembut. Di video itu terdengar suara Shen Ruyan. Adik si Alan, apakah kamu iri dengan bola laut ini? Ingin memasukkannya? Masukkan saja. Kakak akan membawamu merasakan keindahan yang berbeda. Cepat datanglah. Gerakan Shen Ruyan ini dan kalimat terakhirnya. Terlihat seolah tidak melakukan apa-apa dan tidak mengatakan apa-apa. Tapi sebagai orang yang berpengalaman, bagaimana mungkin saya tidak mengerti maksudnya? Mengerti dengan cepat Sahabat, apa itu profesionalisme? Ini benar-benar disebut profesionalisme. Saya hanya menyebutnya, dan dia sudah tahu apa yang harus dilakukan tanpa perlu diajari. Ternyata pepatah lama tidak salah. Di masa muda, tidak tahu bahwa wanita muda adalah harta. Malah menganggap gadis muda sebagai berharga. Shen Ruyan sekarang membuktikan dengan tindakan nyata. Membuktikan kebenaran kalimat ini. Wanita muda memang harta yang berharga. Saya sedikit meragukan apakah saya bisa menangani nyonya ini. Saya bangkit dan mengatur posisi kun-kun sedikit. Dengan begitu, duduk terasa lebih nyaman. Nyonya, kamu sangat menggoda Shen Ruyan kali ini membalas dengan suara. Pria-pria, tidakkah kalian semua suka wanita yang bergairah?
Adik si Alan, kakak hanya begini kepadamu ya. Suka cara kakak seperti ini, perlu kakak kasih sedikit keuntungan lagi, agar kamu tahu kebaikan kakak. Suara Shen Ruyan terdengar manja. Ini jelas sangat menggoda saya. Biarkan dia, orang yang membuat hatiku bergetar. Saya ingin tahu apa yang akan dilakukan wanita ini hari ini. Wanita, cepat berikan manfaatnya. Tangan besar adik sudah tidak sabar untuk bergerak. Setelah pesan dikirim, Shen Ruyan tidak memberi balasan. Saya tidak mendesaknya, malah sabar menunggu. Saya menunggu hampir 10 menit. Shen Ruyan baru mengirim sebuah video pendek dan satu baris teks. Nakal. Ini adalah manfaat pribadi dari kakak untukmu. Harus dibuka di tempat yang sepi. Hehe. Satu baris teks singkat itu segera memicu minat saya. Saya ingin tahu manfaat apa yang diberikan ini. Agar bisa menikmati video dengan tenang, saya melihat sekeliling. Tempat ini cukup sepi. Tidak ada siswa yang datang. Aman. Terpercaya. Video pendek itu autoplay setelah selesai memuat. Video ini diambil di ruang yang sempit. Di sekitar juga terdengar suara air mengalir dan wanita berbicara. His. Perut kecil ini malah pergi ke toilet untuk merekam video. Kamu bilang saja apakah dia profesional atau tidak. Apakah dia memperhatikan atau tidak. Sudut video bergerak naik turun. Diiringi juga dengan gerakan jari Shen Ruyan. Dengan samar-samar, aku bisa mendengar suara napasnya. Yang ditonjolkan adalah kenikmatan visual dan auditori secara bersamaan. Rasanya sangat menyenangkan. Meskipun aku sudah menonton banyak video. Namun video pendek yang dibuat Shen Ruyan ini, tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman yang nyata dan langsung. Aku benar-benar tidak bisa mengendalikannya. Aku segera mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Menghabiskan banyak usaha. Akhirnya aku bisa menenangkan Kun-kun yang hampir meledak. Setelah menenangkan kegelisahan di dalam hati, aku membalas pesan Shen Ruyan. Kamu sedang bermain api, iya. Beberapa detik kemudian, Shen Ruyan membalas. Hehe, kakak sedang bermain api. Apakah kamu suka manfaat dari kakak? Jika kamu ada di samping kakak sekarang, kakak akan memberimu manfaat yang lebih besar. Aku menyadari sejak malam kemarin setelah video call dengannya. Sepertinya sangat hidup di dalam sifat tersembunyinya. Sekarang sangat santai. Kebaikan sangat disukai tapi agak membuat hati berapi-api. Setelah pulang, aku akan memberitahumu mengapa bunga ini begitu merah. Akan membuatmu tahu bahwa tongkat itu terbuat dari besi. Shen Ruyan membalas dengan senyuman. Ayah, nak jahat sangat galak. Si nakal kecil akan memakan orang. Kakak sangat takut. Wanita ini benar-benar semakin menggoda. Anak nakal. Kembali lebih awal malam ini. Kakak, aku menunggu di rumah untukmu. Jangan biarkan kakak menunggu sendirian ya. Aku membuat gerakan oke. Ikan berharga yang datang sendiri tidak akan terabaikan. Beberapa menit kemudian, aku memasukkan mobil ke kompleks dan parkir dengan baik sebelum berjalan ke rumah sewa. Saat melewati tempat parkir yang agak terpencil, aku melihat sebuah BMW tidak jauh dari situ. X4 sedang mundur ke garasi. Awalnya, aku tidak memperhatikan. Ketika aku melihat nomor plat mobil, aku merasa sangat familiar. Bukankah ini mobil pemilik rumah, Shen Ruyan? Kenapa dia baru kembali sekarang? Khawatir tentang Jiang Xiaoru dan neneknya di dalam mobil. Saya tidak langsung pergi untuk menanyakan. Setelah Shen Ruyan memarkir mobilnya, melihatnya turun dari mobil sendirian. Saya baru saja berjalan mendekat, memanggil Shen Ruyan yang bersiap pulang. Kakak Ruyan, apakah kamu baru kembali dari luar? Shen Ruyan yang awalnya sudah memarkir mobil dan bersiap pulang, mendengar suara yang akrab dari belakang. Segera menoleh. Tiba-tiba wajahnya berseri-seri. Xiao Xiang, kenapa kamu ada di sini? Saya datang di depan Shen Ruyan dan tersenyum sedikit. Saya khusus menunggu kamu pulang di sini. Shen Ruyan jelas tidak percaya. Dia dengan lembut menepuk lenganku. Sudahlah, jangan coba-coba menipuku. Ini bukan tempat parkir saya. Saya juga tidak memberitahu kapan saya kembali ke kompleks. Bagaimana kamu tahu saya akan memarkir mobil? Adik jahat, hanya omong kosong. Wanita seperti Shen Ruyan memang tidak semudah gadis lugu untuk dibohongi. Saya tertawa cekikikan dan cepat mengalihkan topik. Xiaoru dan neneknya di mana? Kenapa tidak terlihat? Shen Ruyan menyimpan kunci mobilnya ke dalam tas LV. Mereka di rumah.
Saya ada sedikit urusan, jadi keluar sebentar dan baru kembali sekarang. Saya belum sempat berbicara. Shen Ruyan melihat sekeliling tidak ada orang dan bertanya pelan. Saya mengirim pesan kepadamu hari ini, kenapa kamu tidak membalas? Apa kamu pergi mencari gadis? Shen Ruyan berbicara dengan bibir mengecil. Ekspresi tertekan seolah-olah. Seperti istri muda yang merasa tertekan. Begitu saya mendengar perkataan itu, saya langsung terkejut. Ini pasti tidak bisa mengatakan kebenaran. Saya telah berbohong. Bukankah sepupuku yang perempuan sudah datang? Dia memanggilku untuk urusan sedikit. Saya sibuk sepanjang sore. Jadi saya tidak sempat membalas pesan. Saya menarik tangan Shen Ruyan dan mulai membelai dengan lembut. Begitu saya melihat pesanmu berikutnya, saya pasti akan segera membalas. Saya tidak akan membuatmu khawatir menunggu terlalu lama. Baiklah. Jangan marah, ya. Shen Ruyan membiarkan saya bermain dengan tangannya yang kecil. Lagi pula, tidak ada siapa-siapa di sini dan tidak ada pengawasan. Tidak takut terlihat orang. Saya pikir kamu tidak peduli padaku. Kamu membuat suasana hati saya buruk sepanjang sore. Kamu benar-benar menyebalkan. Sambil berkata, Shen Ruyan memeluk saya. Dia menundukkan kepalanya di dadaku dan berbisik. Adik si Alan, sejak malam itu ketika saya video call denganmu. Tidak melihatmu membuatku merindukanmu. Sekarang hatiku sepenuhnya padamu. Saya tidak ingin berpisah denganmu bahkan sesaat. Saya sangat khawatir kamu tidak akan peduli padaku lagi. Mendengar kata-kata cinta Shen Ruyan yang penuh perasaan. Saya merasa sakit dalam hati. Ini bisa jadi masalah. Saya tidak mungkin terus-menerus mengelilingimu, kan? Itu juga tidak realistis. Pada saat seperti ini tidak seharusnya mengatakan hal yang menyakiti hati. Pada saat seperti ini juga tidak perlu mengucapkan kata-kata penghibur. Tindakan nyata adalah obat penghibur terbaik. Jadi saya memegang wajah Shen Ruyan yang penuh keluhan. Langsung mencetak wajahnya. Dalam situasi ini, satu ciuman meredakan 1000 kesedihan. Satu kata, Shen Ruyan tidak seperti burung muda yang pemalu dan canggung. Sebaliknya, dia sangat antusias dan proaktif. Terus-menerus meminta. Hampir membuat saya kehabisan napas. Saya tidak bisa tidak bergumam dalam hati. Ungkapan, wanita lebih ganas dari harimau, memang tidak salah sama sekali. Jika wanita terbakar semangatnya, sungguh tidak ada urusan bagi pria. Setelah lama, bibir terpisah. Melihat Shen Ruyan yang memancarkan aura pesona tanpa akhir di pelukan saya. Saya dengan lembut membelai wajahnya yang panas dan berdecak. Tadi kamu menciumi dengan begitu kuat. Bibir saya hampir tergores olehmu. Lihat betapa gelisahnya kamu. Seakan setelah malam ini tidak ada kesempatan untuk berciuman lagi. Mendengar kata-kataku ini, Shen Ruyan dengan lembut memukul dadaku. Dia berkata dengan penuh rasa ingin tahu. Siapa suruh kamu tidak membalas pesan hari ini? Tidak melihat pesanmu membuatku sangat merindukanmu. Dia memeluk leherku dan dengan tatapan bingung berkata, seandainya tempat ini tidak merepotkan. Tadi aku ingin memakanmu. HMPH. Aku sudah menumpuk banyak kemarahan di tempat sepupuku. Sekarang setelah diprovokasi oleh Shen Ruyan, hampir saja tidak bisa menahan diri. Melihat kecantikan dalam pelukanku dengan senyum nakal. Kamu sedang bermain api ya? Mendengar kata-kata saya, Shen Ruyan tersenyum kecil. Kamu kira ini novel tentang CEO kaya wanita? Aku memang sedang bermain api. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Hehe. Setelah mengucapkan itu, dia dengan sengaja menggesekkan tubuhnya padaku. Lihatlah sikap ini. Jelas sekali ini untuk menggoda syarafku. Membuatku seketika merasa marah. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Ini memang sesuatu yang membuat pria manapun tidak bisa menahan diri. Baiklah, karena cewek ini ingin bermain api. Mari kita bermain dengan baik hari ini. Lihat siapa yang bisa bermain lebih baik. Aku tidak berniat untuk bermain kata-kata dengan wanita cantik yang menggoda di depanku. Jadi aku langsung bertindak. Gerakan di tanganku sangat tepat. Langsung menguasai titik penting dari Shen Ruyan. Telah. Akhirnya berhasil. Sungguh menyenangkan. Shen Ruyan tidak menyangka aku langsung bertindak. Setelah terkejut, tubuhnya secara naluriah mundur. Karena dia kebetulan bersandar di samping mobil. Dia langsung mundur hingga ke pintu mobil. Menutup jalan mundurnya sendiri. Tidak ada jalan mundur. Dan aku tidak berniat untuk melepaskannya begitu saja. Langsung mendekat.
Perasaan malu naluriah wanita membuat Shen Ruyan secara refleks memegang kedua tanganku dan mendengus lembut. Nakal. Jangan. Jangan di sini. Jika orang melihatnya, bagaimana aku bisa bertemu orang lain di masa depan? Tunggu sebentar lagi. Tunggu sampai Nenek Xiaoru pulang, kakak. Pasti akan membuatmu senang. Memberikan semuanya dengan utuh, bagaimana? Ini masalah. Aku mendekat ke telinga Shen Ruyan dan tertawa kecil. Aku sudah siap. Kamu bahkan bilang nanti saja. Itu tidak bisa. Meskipun berkata begitu, tanganku tidak berhenti. Segera saja sampai di suatu jurang tak berujung. Shen Ruyan tiba-tiba kehilangan seluruh kekuatannya. Seandainya tidak bersandar di pintu mobil, mungkin dia akan langsung lemas dalam pelukanku. Cepat hentikan. Sepertinya ada seseorang yang datang dari sana. Aku mengangkat kepalaku dan melihat. Benar-benar ada sepasang kakek yang berjalan ke arah sini. Sebenarnya, aku tidak takut jika kedua kakek ini melihat. Namun, mengingat Shen Ruyan dan Jiang Xiaoru, mereka pasti akan tinggal di kompleks ini. Juga pasti tidak bisa membiarkan kedua kakek ini tahu. Namun, aku tidak berniat membiarkan Shen Ruyan begitu saja. Setelah bermain, langsung ingin pergi. Itu tidak mungkin. Kakak Ruyan, kamu tahu bagaimana keadaanku sekarang, kan? Apa yang menurutmu seharusnya kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa mengabaikannya, kan? Shen Ruyan tentu bisa merasakan perubahan dalam diriku dengan jelas. Dia juga tahu bahwa dia telah bermain api. Melihat dua orang tua itu semakin dekat, Shen Ruyan segera berkata, "Mari kita ganti tempat. Tempat ini tidak cocok." Begitu mendengar kata-kata itu, sudut bibirku tidak bisa tidak terangkat. Sekarang kita bisa makan daging. Di dalam kepala, pikiranku berputar cepat. Segera terlintas satu tempat. Di tepi sungai di luar kompleks perumahan, ada sebidang tanah kosong yang terbengkalai. Di sana tidak ada orang di malam hari. Kita berkendara ke sana. Bagaimana menurutmu? Shen Ruyan tahu apa maksudku. Namun, saat ini dia juga berada dalam keadaan sulit. Menggigit gigi. Ayo ke sana. Sebelum dua orang tua itu mendekat, Shen Ruyan dan aku lebih dulu masuk ke mobil. Aku yang duduk di kursi penumpang depan mengingatkan Ruyan yang cantik. Kakak Ruyan, bagaimana kalau kamu mengirim pesan kepada Nenek Xiaoru? Katakan padanya bahwa kamu akan pulang nanti. Saya biasanya menghabiskan waktu yang cukup lama. Takut saat-saat penting Nenek Xiaoru menelepon. Datang dan merusak suasana kami. Maksud dari kata-kata saya ini terlalu jelas. Shen Ruyan menatapku dengan tajam. Nakal. Saya tidak berjanji apa-apa padamu. Jangan terlalu senang dulu. Shen Ruyan sebenarnya juga sangat menantikan momen indah berikutnya. Ini adalah sesuatu yang sangat menarik bagi wanita yang telah menyendiri selama bertahun-tahun. Hal semacam ini tentu saja memiliki daya tarik yang besar. Meskipun dia mengatakan begitu, tapi dia tetap mengambil ponsel dan mengirim beberapa pesan suara. Setelah mengirim, dia langsung mengemudikan mobil. Menekan gas menuju lokasi yang saya sebutkan. Melihat Shen Ruyan yang menekan gas dengan bersemangat, saya mengangkat alis. Kenapa saya merasa wanita ini lebih terburu-buru daripada saya? Bukankah seharusnya saya yang menjadi pemburu? Kenapa saya merasa sekarang saya menjadi mangsa? Lebih dari 10 menit kemudian, Shen Ruyan mengemudikan mobil ke tempat yang saya katakan. Tak lama kemudian, suara berat terdengar di dalam mobil. Kapan kamu memakai aksesori ini? Saat keluar tadi. Ada apa? Coba gunakan. Ah, bagaimana cara menggunakan ini? Bukankah itu yang kamu butuhkan? Kamu pakai aksesori ini untuk apa? Sekali lihat, kamu tidak paham suasana. Waktu berlalu detik demi detik. Tak lama kemudian, mobil BMW berhenti bergetar. Angin sepoi-sepoi. Malam terasa sejuk. Di tepi sungai, melihat Shen Ruyan yang berbaring di pelukan dengan wajah merah merona dan sangat menggoda. Saya kembali dengan rumput ekor anjing di mulut, merasa sangat nyaman. Saya telah membayangkan berbagai skenario untuk menikmati Shen Ruyan. Namun, saya tidak menyangka akan seperti ini. Ini benar-benar kejutan yang tak terduga. Memikirkan adegan wangi tadi dan perilaku Shen Ruyan, hati saya mulai bergetar lagi. Tangan mulai iseng. Mengganggu yang saat ini sedang menutup mata untuk memulihkan tenaga. Shen Ruyan yang kelelahan mendengus manja. Dia membuka matanya dan menggenggam tanganku yang iseng. Nakal. Baru saja istirahat beberapa menit, kamu sudah mulai tidak sopan lagi.
Bisa tidak biarkan saya istirahat sedikit lebih lama? Saya agak lelah. Saya tersenyum dengan nakal. Saya bahkan tidak berusaha keras, dan kamu sudah jatuh. Begitu lemah tak berdaya. Tadi saya tidak tahu siapa yang sangat terburu-buru. Bangkit dan bertarung lagi. Saya bisa bertarung seharian. Shen Ruyan teringat akan keberanianku. Dia tidak bisa menahan seluruh tubuhnya bergetar. Mengingat kata-kata sahabatnya. Dalam hati menghela napas. Ternyata benar. Semangat anak muda memang menggelora. Tenaga yang tak ada habisnya seperti seekor banteng. Memikirkan hal ini, Shen Ruyan mengingat kembali pembicaraannya dengan sahabatnya. Hal-hal pribadi yang mereka bicarakan. Hati sedikit cemas. Mendengar Kiki dan yang lainnya berkata, pemuda-muda dapat bertahan tanpa minum suplemen. Jika bisa bertahan 2 hingga 30 menit itu sudah cukup baik. Apa yang terjadi dengan Jiang Hao ini? Ini sudah berlangsung 5 hingga 60 menit. Sapi ini tidak kelelahan. Tanah ini sepertinya akan terlampau terolah. Tidak bisa tahan sama sekali. Shen Ruyan mengelus wajahku dan dengan penasaran bertanya. Apakah kamu tadi mencuri kesempatan saat aku tidak memperhatikan? Untuk diam-diam memakan sesuatu. Aku terdiam beberapa detik lalu segera mengerti maksud dari kata-katanya. Aku mencium wajah Shen Ruyan dan tertawa. Kamu ini meremehkan orang, bukan? Aku, Jiang, adalah pria yang memiliki 6 otot perut. Yang sangat luar biasa. Perlu makan apa? Jika tidak, mari kita lanjutkan. Biarkan kamu melihat kedikdayaan Jiang. Melihat tatapan mataku yang bergairah. Shen Ruyan tanpa sadar mengencangkan kakinya dan cepat-cepat menggelengkan kepala. Tidak, hari ini saya sangat lelah. Lagi pula sudah hampir jam 11. Jika saya tidak segera pulang, Nenek Xiaoru akan menelepon. Meskipun saya masih merasa sedikit tidak puas. Namun, apa yang dikatakan Shen Ruyan juga adalah kebenaran. Tadi Nenek Xiaoru sudah mengirim pesan. Hanya saja saat itu saya berada di momen yang penting. Shen Ruyan tidak membalas pesan. Saya juga bukan orang yang hanya memikirkan kesenangannya sendiri. Saya juga harus mempertimbangkan situasi Shen Ruyan yang sebenarnya. Malam ini saya sudah mendapatkan yang enak. Nanti di kesempatan berikutnya, saya bisa makan dengan baik lagi. Baiklah. Hari ini saya akan membiarkanmu pergi. Lihat bagaimana aku menghadapimu lain kali. Shen Ruyan duduk dari pelukanku. Setelah merapikan rambut dan pakaiannya, dia menarik tangan saya dengan sangat penuh perasaan berkata, anak nakal, terima kasih telah tidak menganggap kakak tua. Bersedia mengajak kakak melakukan hal yang paling indah. Membuat kakak merasakan kebahagiaan yang sudah lama hilang. Kakak sangat bahagia malam ini. Seandainya bisa terus berbaring di pelukanmu. Aku sangat enggan untuk pergi. Sambil berkata, dia merangkul pinggangku dengan erat. Rasa enggan untuk berpisah seperti itu. Aku bukan orang yang tidak memiliki belas kasihan kepada adik. Aku dengan lembut menepuk punggungnya untuk menghiburnya. Tenang saja. Aku sudah bilang akan menemanmu dan Xiaoru. Aku menepati janjiku. Pasti tidak akan meninggalkan kalian berdua. Shen Ruyan mendengar kata-kata ini. Dia menatapku dengan mata yang penuh kasih sayang. Kakak, aku sudah tua. Tidak mengharapkanmu memberiku pengakuan apapun. Aku hanya berharap jika kamu ada waktu, bisa menemani aku dan Xiaoru. Dengan begitu, aku sudah merasa puas. Lihatlah, inilah daya tarik perut bagian bawah. Mereka tahu kapan harus maju dan mundur, memahami situasi. Tahu apa yang seharusnya diinginkan dan apa yang tidak. Mereka yang tahu. Sementara gadis-gadis tidak. Seorang nabi pernah berkata dengan benar. Masa muda tidak tahu bahwa perut bawah itu bagus. Salah menganggap gadis sebagai harta. Ini adalah pepatah yang bijak. Melihat kecantikan di pelukan saya memikirkan rasa magnesium yang lain. Ini semakin menguatkan tekad saya untuk meneruskan warisan Wei Wu. Ambisi besar untuk mengembangkan dan mempromosikan. Selamat datang semuanya. Nama saya Jiang Hao. Nantinya tolong panggil saya Cao. Oh, tapi, tolong panggil saya Jiang Zai. Jangan salah paham, semuanya. Itu adalah si pencuri Cao. Pencuri yang khusus mencuri hati. Lebih dari 20 menit kemudian, saya mengemudikan mobil membawa Shen Ruyan kembali ke kompleks. Lagi pula dia sedikit kehabisan tenaga. Kalau tidak punya tenaga untuk menginjak rem dan membawa kami berdua. Masuk ke dalam jurang itu bisa jadi masalah. Setelah berlama-lama di mobil,
Saya dan Shen Ruyan pulang ke rumah masing-masing. Setibanya di rumah, saya mandi dengan baik. Kemudian berbaring di tempat tidur dan mulai menikmati satu demi satu gadis dengan celana yoga yang menari bak api. Melihat satu persatu tubuh yang menawan. Gadis berpenampilan menarik dengan legging yoga yang berapi-api sedang menari dengan berani. Di dalam hati saya muncul sebuah pemikiran yang berani. Jadi saya mengirimkan pesan kepada Shen Ruyan. Kakak Ruyan, apakah kamu berlatih yoga sehari-hari? Setelah beberapa menit, Shen Ruyan baru mengirimkan pesan. Saya berlatih yoga saat tidak ada kegiatan. Melihat pesan dari Shen Ruyan, saya merasa senang. Saya suka melihat wanita cantik yang mengenakan legging yoga saat berlatih. Saya mencari gambar pakaian yoga di internet. Gambar wanita yang melakukan gerakan berlebihan. Saya mengirimkannya kepada Shen Ruyan. Tidak lama kemudian, Shen Ruyan membalas pesan. Ini bukan cara biasa mengenakan legging yoga. Dia tidak memakai apa-apa di dalamnya. Benar-benar berani. Tidak heran kamu suka melihatnya. Saya tertawa dan membalas pesannya. Kakak Ruyan, saya ingin kamu mengenakan ini untuk saya lihat. Pasti pemandangannya akan sangat indah, kan? Kali ini, Shen Ruyan membutuhkan lebih dari 10 menit untuk membalas pesan. Aku tahu kamu, si nakal kecil, pasti akan berbuat nakal. Karena kamu ingin melihat. Nanti saya akan pakai untuk kamu lihat. Yang lebih terbuka daripada yang ada di gambar. Shen Ruyan masih harus menidurkan Jiang Xiaoru. Dia mengobrol ringan denganku sebentar sebelum mengakhiri panggilan. Melihat di ponsel, dia mengenakan celana yoga. Gambar wanita magnesi yang sangat menggoda. Aku sangat menantikan. Jika Shen Ruyan mengenakan pakaian yoga, lakukan gerakan bakar seperti ini lagi. Itu pasti akan sangat menggairahkan. Begitu memikirkan tentang pemandangan itu, saya teringat pada beberapa cara bermain yang berbeda. Membiarkan Shen Ruyan mengenakan celana yoga sekaligus membuka bagian selangkangan. Sialan, pasti rasanya sangat luar biasa. Hah, memikirkannya saja sudah membuatku bersemangat. Aku harus merasakannya. Membuang sumber daya bagus seperti ini adalah sebuah pemborosan. Harus dimanfaatkan dengan baik. Tidak hanya celana yoga, pakaian lain juga harus dicoba. Tidak hanya bisa membuat diri sendiri senang, tetapi juga membuat Shen Ruyan bahagia. Bukankah ini mendapatkan dua keuntungan sekaligus? Saya membuka aplikasi belanja setelah pola pikir saya terbuka. Setelah memasukkan karakter khusus di bilah pencarian, layar dipenuhi dengan berbagai macam pakaian. JKAR, kostum pramugari, Lolita, gaun ibu tiri, memasang, kostum pembantu. Saya sudah melihat ini di. Ada beberapa yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Yang ditawarkan benar-benar beragam dan memukau. Saya langsung bilang luar biasa. Keesokan harinya di sore hari, saya merasa bosan dan tanpa pikir panjang. Mengirim pesan kepada Liu Ruyan. Kakak Ruyan, kamu sibuk apa? Setelah hampir 3 menit, Shen Ruyan baru membalas pesan. Hari ini ada tamu di rumah. Kakak, saya sedang menyiapkan makan malam. Nakal kecil, kamu sedang apa? Di belakang pesan ada beberapa gambar hidangan. Ikan, daging, dan lainnya sangat lengkap dan melimpah. Jelas sekali ini diambil oleh Shen Ruyan di dapur. Wow, kakak Ruyan, kalian memasakmu benar-benar hebat. Sayangnya, saya tidak dapat mencicipinya hari ini. Shen Ruyan membalas pesan dengan sangat cepat. Tidak apa-apa. Beberapa hari lagi Nenek Xiaoru akan pergi. Nanti datanglah ke rumahku. Kakak akan memasakkanmu makanan mewah setiap hari. Sekalian biar kamu bisa merasakan masakan kakak. Biar kamu bisa menguatkan badanmu. Hehe. Setelah melihat pesan itu, aku segera membalas. Jadi selain makan, kamu juga bisa makan yang lain. Beberapa menit kemudian, pesan Ruyan datang. Anak nakal. Nanti, kamu bisa makan apa saja yang kamu mau. Kakak pasti akan membuatmu kenyang. Lihatlah. Wanita ini sangat pengertian dan aktif. Haha, kakak Ruyan sungguh baik. Aku benar-benar mencintaimu. Oh iya, apakah kamu bisa melakukan split saat berlatih yoga? Kecepatan Ruyan membalas pesan lebih cepat dari yang aku bayangkan. Telur kecil, kakak tidak hanya bisa melakukan split, tapi juga gerakan lainnya. Saya akan menunjukkannya lain kali. Biarkan kamu melihat trik hebat kakak. Karena Ruyan sibuk menyiapkan makan malam. Setelah bercanda dengan saya selama beberapa menit, dia langsung sibuk. Saat itu,
Sepupu perempuan mengirim pesan meminta saya untuk menemuinya. Setengah jam kemudian, saya tiba di tempat sepupu perempuan. Melihat bahwa sepupu perempuan sedang bekerja dengan serius, saya tidak mendekatinya untuk mengganggu. Sebaliknya, saya mengamatinya dari jauh. Sepupu perempuan hari ini berpakaian cukup formal. Atasan berwarna biru muda di tubuhnya. Bawahan berupa rok denim di atas lutut. Kakinya yang panjang mengenakan sepasang stockings warna kulit. Mengenakan sepasang sepatu kulit hitam. Rambutnya diikat di belakang kepala. Wajahnya yang cantik mengenakan kacamata bulat hitam. Penampilan ini terlihat rapi, sederhana, dan formal. Elegan tanpa kehilangan kesan intelektual. Tidak hanya menonjolkan profesionalismenya, juga memperlihatkan tubuhnya yang penuh dan matang dengan sempurna. Pesona wanita ini sama sekali tidak berkurang. Melihat penampilan sepupu perempuan ini, tiba-tiba, saya teringat pada suatu gambaran di kepala saya. Ruang kelas, AV. Gambaran itu muncul dan segera hilang. Saya segera menggelengkan kepala. Sialan, saya terlalu banyak melihat adegan seperti ini. Tanpa sengaja, saya teringat pada gambaran seperti itu. Semoga beruntung. Sungguh mencolok. Setelah sepupu selesai, kami berdua berjalan bersebelahan menuju taman. Di taman, sepupu duduk di kursi dan mengurut bahunya. Terlihat agak lelah. Melihat ekspresi lelah di wajah sepupu, saya merasa sedikit kasihan padanya. Saya berdiri di belakang sepupu. Sebuah tangan diletakkan di bahunya. Dengan nada lembut saya berkata, "Sepupu, santailah tubuhmu. Biarkan saya membantu mengurut bahumu." Setelah itu, saya mulai menekan dengan lembut. Mulai mengurut bahu sepupu. Sepupu tidak keberatan dengan gerakan tanganku. Dia menutup matanya sedikit. Tubuhnya sedikit bergerak mengikuti gerakan tanganku. Dengan tekanan yang saya berikan, dari sepupu, terdengar suara kecil yang gemes. Begitulah, nyaman. Suara rengekan manisnya, membuat tanganku bergetar sedikit. Hati ini bergetar. Astaga, sepupuku, jangan bersuara seperti itu. Ya, itu membuat orang yang tidak tahu mendengarnya. Mereka mengira kita sedang melakukan sesuatu. Di bangku panjang, sepupuku yang matanya setengah terpejam menikmati pijatanku. Tubuhnya secara alami bersandar sedikit ke belakang. Hampir bersandar di pelukanku. Aroma wanita yang menyengat membuatku sedikit bersemangat. Ditambah lagi, tinggiku sedikit lebih tinggi dari sepupuku. Saat aku menundukkan kepala, aku bisa melihat dengan jelas sesuatu yang hampir terlihat. Napasku terhenti. Kekuatan di tanganku tanpa sadar semakin kuat. Merasakan sedikit rasa sakit yang tiba-tiba muncul di bahuku. Sepupuku dengan lembut menepuk tanganku. Panjang. Jangan terlalu keras. Kalau terlalu keras, aku tidak bisa menahan. Pelan-pelan saja. Tindakan ini darinya membuatku yang awalnya sedikit melamun jadi fokus. Tahan. Harus bisa menahan diri. Saya juga, setidaknya, pernah mengalami ini. Hanya sedikit pesona ini saja sudah membuatku tak bisa menahan diri. Benar-benar menyedihkan. Saya cepat-cepat mengumpulkan perasaan. Tenaga di tangan saya berkurang sedikit. Sepupu terus menikmati dengan mata tertutup. Bahkan sesekali mengeluarkan suara, Ah, Xiao Hao, kamu benar-benar enak memijat. Sudah lama aku tidak merasakan kenikmatan ini. Teruskan. Jangan berhenti. Entah sudah berapa lama. Tangan saya sudah agak pegal. Jadi saya pun mengakhiri pijatan. Saat itu, kamu yang sudah sadar melihat ke belakang. Baru menyadari bahwa kamu sekarang berbaring di pelukanku. Karena sepupu berbalik, mengakibatkan tanganku meluncur turun. Hampir jatuh tepat di dadanya yang menonjol. Posisi kami saat ini sangat intim dan mesra. Jika ada seseorang yang lewat di sini, mereka pasti akan mengira kami pasangan. Dia cepat-cepat menjauh dari pelukanku dan duduk tegak. Tidak berani menatapku langsung. Juga malas untuk berbicara. Sudah sangat malu. Saya segera menghibur sepupu perempuan. Sepupu, jangan terlalu dipikirkan. Saya kan hanya membantu memijat bahumu. Bagaimana kita bisa melakukan hal semacam itu di tempat seperti ini, kan? Setelah mendengar perkataanku, sepupu tiba-tiba berkata, "Xiao Hao, apa yang kamu katakan ini? Bukankah kita tidak seharusnya melakukan hal semacam itu di sini? Apa berarti kita bisa melakukannya di tempat lain?" Saya juga tidak berpikir banyak dan berkata, "Sebenarnya,
melakukan itu di tempat lain juga bukan tidak mungkin. Begitu saya mengucapkan kata-kata itu, saya segera sadar bahwa saya telah salah bicara. Aduh, apakah ini patut diucapkan? Meskipun bisa diucapkan, bukan saat ini. Ini adalah kesalahan. Sesuai dugaan. Setelah mendengar perkataanku, sepupu yang awalnya malu kini menjadi semakin malu. Dia memukul saya dengan lembut sambil wajahnya memerah. Xiao Hao, apa yang kamu pikirkan? Saya adalah sepupu perempuanmu. Meskipun kami sudah melampaui 3 generasi. Tapi itu tetap tidak boleh. Kamu, jangan berpikir yang aneh. Saya tidak akan setuju. Awalnya aku pikir sepupu perempuan akan bereaksi dengan keras. Tak disangka, dia malah bersikap seperti ini. Aku tidak bisa menahan untuk terkejut. Apa maksud ini? Apakah ini berarti apa yang aku pikirkan? Benar-benar ada kesempatan. Aku tidak bisa memastikan apa yang dia pikirkan dalam hati. Masalah ini tidak bisa terus aku tanya padanya. Cukup sampai di sini saja. Tidak bisa terburu-buru. Jadi aku tidak terus-terusan membahas topik ini. Segera mengalihkan pembicaraan. Melihat aku mengalihkan pembicaraan, dia pun merasa lega di dalam hati. Syukurlah Xiao Hao tidak terus-menerus membahas topik ini. Kalau tidak, aku tidak tahu harus menjawab apa padanya. Di dalam hati sepupu perempuan narator, perasaannya terhadapku agak rumit. Ada sedikit perasaan berbeda di antara kasih sayang keluarga. Jalur pertumbuhan kami berdua sangat mirip di beberapa tempat. Kami seringkali bisa saling memahami dalam banyak hal. Dan justru karena itu, sejak kami saling mengenal, hubungan kami lebih dekat daripada hubungan saudara biasa. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara kami berdua tidak lagi hanya sekadar hubungan sepupu. Ada sedikit perbedaan, namun sepupu perempuan tidak berani menunjukkan keanehan di depanku. Karena dia juga memiliki kekhawatiran dalam hatinya. Dia sangat sadar, melihat situasi saat ini. Hubungan ini sepertinya tidak akan berubah dalam waktu dekat. Guntur, saat sepupu perempuan dan aku berjalan dan mengobrol di sepanjang jalan setapak di tepi danau, tiba-tiba terdengar suara petir di langit. Terkejut, sepupu perempuan menggenggam lenganku dengan erat. Segera setelah itu, angin kencang bertiup di permukaan danau, menggoyangkan buluh di sekitarnya. Suara gemerisik terdengar. Hujan semakin deras. Angin semakin kencang. Aku dan sepupu perempuan berlari menghadapi hujan untuk menuju tempat parkir dengan cepat. Pada saat itu, sepupu perempuan yang berjalan di sampingku tiba-tiba tergelincir. Tubuhnya tidak bisa seimbang. Tubuh tidak terkendali jatuh ke belakang. Saya bereaksi cepat dengan memeluk pinggang sepupu saya, menariknya ke dekat saya. Meskipun menariknya menghindari sepupu saya jatuh dan terluka, namun gaya inersia yang menarik sepupu saya justru membuat saya kehilangan keseimbangan. Ditambah lagi sekarang angin kencang dan hujan, tanahnya licin. Tubuh saya mundur beberapa langkah karena gaya inersia. Tubuh saya tidak bisa dikendalikan jatuh ke belakang. Sial, ini buruk. Saya memeluk sepupu saya di pelukan. Tubuh hanya bisa jatuh ke belakang. Sepupu perempuan yang saya peluk juga memperhatikannya, bahwa tubuh kami sedang jatuh ke tanah. Dia terkejut hingga berteriak, "Xiao Hao, adik sialan, hati-hati." Setelah dia mengucapkan itu, diiringi suara dentuman, saya langsung jatuh bersama sepupu saya di rumput di samping jalur pejalan kaki. Terpercik semburan air. Untungnya tubuh saya kuat, ditambah lagi rumput yang basah karena hujan cukup empuk. Tidak terluka sama sekali. Sepupu perempuan yang aku peluk segera bangkit. Dengan wajah panik dan khawatir, dia menggenggam tanganku dan berkata dengan tergesa-gesa, "Xiao Hao, bagaimana kabarmu? Kau baik-baik saja kan? Apakah kau terluka?" Sepupu sekarang sangat dekat denganku. Sekumpulan keangkuhan ada tepat di depan mata. Melihatnya membuat kulit kepalaku merinding. Astaga, sangat ingin sekali memegangnya. Tapi aku juga sadar bahwa ini bukan saat yang tepat untuk melakukannya. Hujan ini tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Jika terpapar terlalu lama, bisa-bisa terkena flu. Sepupu, aku baik-baik saja. Mari pergi dari sini dulu. Menarik sepupu perempuan dan terus berlari ke depan. Namun, kaki sepupu perempuan terkilir karena tadi jatuh. Sama sekali tidak bisa berlari. Saya langsung berjongkok di depannya. "Sepupu, cepatlah naik. Aku akan menggendongmu kembali." Namun,
hatinya terasa hangat. Dia juga sangat patuh. Dengan patuh, dia bersandar di belakangku. Menggenggam leherku, dia berkata pelan. Perlahan saja, jangan terburu-buru. Lagi pula, kita sudah kehujanan. Kehujanan sebentar juga tidak masalah. Aku mulai berlari sambil mengangkat sepupu. Jika bisa mengurangi waktu kehujanan, itu lebih baik. Kita sudah hampir sampai. Tetap bertahan ya. Kekuatan fisikku cukup baik. Mengangkat sepupu tidak terasa terlalu melelahkan. Tapi setelah beberapa langkah, aku merasakan rasa sakit yang menusuk seperti ditusuk jarum di betis. Karena mengangkat sepupu, aku tidak bisa jongkok untuk melihat apa yang terjadi. Tapi dalam hati aku menduga, betisku mungkin karena jatuh tadi, tergores oleh batu-batu di tanah. Sabar sedikit, nanti kita lihat keadaan di mobil. Seiring dengan gerakan tubuhku, aku bisa merasakan jelas di punggungku ada dua benda lembut bergetar lembut, sangat lembut. Beberapa menit kemudian, aku dan sepupu perempuanku akhirnya berlari memasuki tempat parkir. Melihat hujan lebat di luar, sepupu perempuanku menghela napas lega. Akhirnya kita masuk. Hujan ini tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Aku menggendong sepupu perempuanku keluar mobil. Saat itu, kami berdua sudah basah kuyup. Pakaian sepupu perempuanku menempel erat di tubuhnya. Tubuh yang mengagumkan itu terlihat jelas. Atasan pendekku dan bawahan. Celana pendekku juga menempel di tubuh. Tubuh yang gagah itu dengan sempurna terlihat di depan sepupu perempuanku. Melihat itu, hatinya berdebar. Tubuh Xiao Hao sangat kekar dan kuat. Dia bahkan memiliki otot perut. Ini 6 atau 4. Tunggu sebentar. Itu adalah pria suka wanita yang memiliki tubuh yang baik. Wanita juga menyukai pria yang memiliki tubuh yang gagah perkasa. Sepupu perempuanku juga tidak terkecuali. Saat itu saya tidak memperhatikan tatapannya. Saya membuka bagasi dan mengambil sebuah jaket untuk diberikan kepada sepupu perempuanku. Sepupu perempuan, cepat kenakan jaket ini. Jangan sampai masuk angin. Kata-kataku mengganggu pikiran sepupu perempuanku. Tatapannya segera beralih dari saya. Sepupu perempuanku secara naluriah menerima apa yang saya berikan. Dia mengenakan pakaian yang saya berikan di tubuhnya. Menutupi tubuhnya yang mengagumkan yang basah karena hujan. Dia melihat saya yang basah kuyup dan bertanya dengan penuh perhatian. Xiao Chou, kamu memberikan pakaiannya padaku, lalu kamu punya pakaian pengganti tidak? Ini, begini juga tidak bisa. Bagaimana jika kamu terkena flu? Melihat pakaianku yang basah kuyup, lalu melihat suhu tubuh sepupu perempuanku. Dia memiliki bibir yang sedikit pucat karena suhu tubuh yang turun setelah kehujanan. Saya menyadari bahwa saya harus cepat-cepat mandi dengan air panas untuk menghangatkan tubuh. Dan mengganti dengan pakaian bersih. Dalam benak, aku berpikir cepat. Maka muncul sebuah pemikiran. Segera aku berbicara kepada sepupu perempuan. Kita pasti tidak bisa begini. Harus segera mandi air panas untuk menghangatkan tubuh dan mengganti dengan pakaian bersih. Jika tidak, ini sangat mudah menyebabkan masuk angin. Di atas tempat parkir ada sebuah hotel yang bagus. Mari kita sewa sebuah kamar. Saat mendengar kata, kamar hotel, hati sepupu perempuanku langsung berdebar. Tatapannya sedikit menghindar. Xiao Hao, kita berdua pergi ke hotel. Apakah ini tidak baik? Setelah mendengar kata-kata sepupu perempuan, aku terdiam sejenak. Kenapa tidak baik? Setelah berbicara, baru aku menyadari tatapan sepupu yang menghindar. Menyadari bahwa dia salah paham. Hai, sepupu, jangan berpikir yang aneh-aneh. Kita ke hotel hanya untuk mandi air panas dan ganti baju. Ini tidak ada yang buruk. Aku sudah mengatakannya sampai di sini. Sepupu perempuan juga tidak bisa membantah. Dan dia juga tahu bahwa apa yang saya katakan adalah kebenaran. Dengan tubuh yang basah kuyup seperti ini jelas tidak bisa. Jika sampai masuk angin dan flu, itu akan jadi masalah besar. Sepupu perempuan mengangguk dengan raut wajah malu. Kalau begitu, aku akan mengikuti kehendakmu. Kamu bilang bagaimana juga tidak masalah. Aku tersenyum dan mengantar sepupuku ke hotel dengan lift. Dan memesan sebuah kamar standar mewah yang harganya beberapa ribu. Itu adalah jenis kamar mewah yang hanya memiliki satu tempat tidur besar. Mengenai mengapa itu kamar tunggal. Saat ini, hanya orang yang tidak mengerti suasana yang akan memesan kamar ganda. Kamar tunggal, itu dibuat untuk orang-orang yang tahu cara memanfaatkan kesempatan.
Ini adalah pertama kalinya sepupu bersaudara datang ke hotel dengan lawan jenis. Meskipun bersama saya, di dalam hati, dia tetap merasa sedikit malu. Setelah masuk ke dalam kamar, sepupu perempuan merasa tegang dan tidak tenang. Sepasang tangan kecilnya memegang erat ujung baju. Saya menyadari ekspresi tegang sepupu perempuan dan mencoba menghiburnya. Sepupu perempuan, kenapa kamu begitu tegang di hari yang cerah ini? Sepupu perempuan yang sudah sedikit malu mendengar. Kata-kataku itu membuat wajahnya memerah. Dan dia pun melirikku dengan tajam. Siapa yang tegang? Aku tidak tegang. Melihat sepupu tidak mengakui. Aku tidak melanjutkan untuk menggodanya. Sepupu perempuan itu masih ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba ada rasa dingin menyelimuti tubuh. Dingin itu membuatnya menggigil. Sangat dingin. Aku segera berkata, cepat, kamu pergi mandi. Hati-hati, jangan sampai masuk angin. Sepupu sekarang memang agak kedinginan. Seluruh tubuhnya tidak nyaman. Baiklah, aku pergi mandi lebih dulu. Karena tidak membawa baju ganti. Sepupu mengambil jubah mandi dari gantungan di samping dan pergi ke kamar mandi. Tak lama kemudian di kamar mandi terdengar. Suara air yang mengalir lembut terdengar. Aku mengikuti suara air itu. Ketika melihat pemandangan yang indah di balik pintu kaca itu, aku langsung terpesona. Hidungku terasa hangat. Sepupu, ini bukan mode penguapan tanpa membuka pintu kaca, kan? Ini benar-benar seperti siaran langsung. Tunggu dulu. Dia ternyata masih Xiao Bai. Astaga, menggairahkan. Aku menatap tajam pemandangan yang indah di balik pintu kaca. Aku bisa melihat dengan jelas tubuh sepupu itu. Tubuhnya yang anggun dan kulit seputih giok. Sempurna dan tak bercacat seperti karya seni yang halus. Gerakan sepupu saat membersihkan tubuhnya cukup besar. Sangat memiliki dampak visual dan daya tarik visual. Melihatnya membuat hatiku berdebar. Gerakan tubuh ini memang sangat menggoda. Ini sangat menggairahkan. Saya menahan kegelisahan dalam hati untuk mengagumi pemandangan yang sangat indah di ruang mandi. Meskipun tidak bisa melakukan tindakan yang nyata, tapi bisa dibilang sangat memanjakan mata. Aku menunggu sekitar 7 hingga 8 menit. Sepupu yang telah mengeringkan rambutnya keluar dari ruang mandi. Saat ini dia mengenakan jubah mandi berwarna alami, yang membungkus tubuhnya yang sempurna. Rambut panjang tergerai. Wajahnya yang cantik sedikit kemerahan karena suhu air. Terlihat sangat menggemaskan. Melihat sepupu perempuanku di depanku. Aku tidak bisa menahan pikiran yang muncul di kepalaku. Tentang adegan yang baru saja aku lihat. Dalam hati aku menghela napas. Perasaan saat mengenakan pakaian dan tidak mengenakan pakaian. Rasanya sungguh berbeda. Setelah itu aku juga memasuki ruang cuci. Saat ini, di ruang cuci tercium baunya. Uap panas dan aroma sabun mandi. Aromanya sangat harum. Tatapanku melingkari ruang cuci. Tiba-tiba aku melihat pakaian sepupu perempuanku yang tergantung di kait di belakang pintu. Yang belum sempat diambil. Jenis yang pas di tubuh. Tatapanku melayang sejenak. Aku bergumam dalam hati. Model ini sedikit ketinggalan zaman. Gaya yang cukup konservatif. Beberapa pakaian sejuk yang aku beli online untuk Shen Ruyan sebelumnya. Pakaian baru yang pas di badan sepertinya berkualitas cukup baik. Mungkin bisa membelikan sepupu perempuan beberapa set untuk dicoba. Agar dia bisa mengubah gaya berpakaian sedikit. Baiklah, itu saja. Saya tidak membiarkan sepupu perempuan masuk untuk mengambil pakaian. Karena sudah melihat, jadi tidak perlu lagi. Saya tidak menekan tombol untuk membuka mode kabut pada pintu kaca. Melihat sejenak sepupu perempuan yang duduk di kursi balkon. Sudut bibir saya sedikit terangkat. Karena saya sudah melihatmu. Maka biarkanlah kamu melihat saya. Dengan cara ini dianggap saling menghormati, tidak ada yang dirugikan. Tak lama kemudian, terdengar suara air dari kamar mandi. Sepupu perempuan yang duduk di balkon sambil bermain ponsel. Setelah mendengar suara air di kamar mandi, tanpa disadari, dia menoleh ke arah kamar mandi. Ketika dia melihat pemandangan di kamar mandi, terkejut, dia segera membalikkan wajahnya. Dalam sekejap, wajahnya memerah. Xiao Hao ternyata juga tidak membuka mode kabut pada pintu kaca. Apakah dia sengaja atau seperti saya, tidak memperhatikan petunjuk di samping? Ini sangat malu sekali. Namun, tubuh Xiao Hao benar-benar sangat gagah perkasa.
Hati sepupu perempuan saat ini sangat malu. Meskipun hanya melihat sosok punggung saya. Namun ini adalah pertama kalinya dia melihat tubuh seorang pria yang begitu kuat. Memberinya 2 kali gairah secara visual dan psikologis. Dan pada usia sepupu perempuan ini, dia memang berada dalam tahap yang sangat penasaran tentang urusan pria dan wanita. Hatinya ragu-ragu dan terombang-ambing. Ingin sekali melihat tubuh kuat Xiao Hao beberapa kali lagi. Tapi sangat malu sekali. Bagaimana jika Xiao Hao menemukannya? Dia di dalam seharusnya tidak akan menemukannya, kan? Asalkan saya hati-hati, dia pasti tidak akan menyadarinya. Hanya melihat. Melihat sekali lagi sudah cukup. Pertarungan batin. Sepupu perempuan akhirnya tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Duduk di kursi berpura-pura bermain dengan ponsel. Tatapannya secara diam-diam mengarah ke arah kamar mandi. Meskipun ada kabut di atas kaca, namun siluet punggung yang kekar itu masih terlihat. Pandanganku beralih ke bawah. Jantung sepupu perempuan itu berdetak kencang tidak berhenti. Dalam pikiranku muncul secara tak sadar tentang dia yang pernah memandang beberapa gambar yang pernah dilihatnya di video. Dalam hatiku muncul rasa panas. Sangat kekar dan elastis. Kulitnya masih berwarna kecoklatan yang sehat. Sungguh sangat menawan sebagai pria. Di dalam kamar mandi, aku melirik ke cermin dengan santai. Namun, detik berikutnya, aku merasa seperti menemukan sesuatu yang luar biasa. Hatiku berdegup kencang. Jangan bilang, sepertinya aku melihat sepupuku sedang mengintip ke sini. Sepupu yang ada di balkon terlihat seperti sedang memainkan ponsel. Namun setelah aku amati dengan seksama, ternyata dia sedang mencuri pandang ke sini. Melihat pemandangan di depanku. Sudut bibirku tersenyum. Hei, tidak menyangka dia ternyata sedang mengintip. Ternyata benar, pria dan wanita sama saja. Setelah menyadari gerakan sepupu perempuan, sebuah pikiran berani muncul di benakku. Jadi, kamu sedang mengintip, ya? Kalau begitu, aku akan memberimu kejutan. Agar kamu bisa melihat sepuasnya. Aku berpura-pura menyamping untuk mengambil sabun mandi. Tapi di detik berikutnya, aku tiba-tiba berbalik. Tubuhku langsung menghadap keluar balkon. Selain itu, aku juga sengaja menggoyangkan tubuhku. Supaya bisa lebih jelas menunjukkan kekuatan dan ketangguhanku. Bisa dibilang aku muncul di depan sepupu perempuan tanpa penutup sama sekali. Dan di atas panggung saat itu, gerakanku yang tiba-tiba berbalik, membuat sepupu perempuan yang sedang asyik melihatnya merasa sangat jelas. Melihat sisi terkuatku, gambar mendadak itu membuat sepupu perempuan terkejut dan mengeluarkan suara spontan. Jantungnya hampir melompat ke tenggorokan. Tangannya bergetar, ponselnya hampir terjatuh ke tanah. Nakal ini ternyata berbalik. Sungguh, beberapa menit kemudian, saya sudah siap diri. Setelah mengeringkan rambut, saya keluar mengenakan jubah tidur. Sepupu saya menarik napas dalam-dalam, menenangkan emosi gugup di dalam hati. Dengan senyum di wajahnya, ia berkata kepada saya, "Sudah bersih." Saya mengangguk sedikit. Melihat wajah sepupu yang sedikit memerah, saya tersenyum lembut. "Sepupu, kenapa wajahmu merah-merah? Apakah suhu di ruangan ini terlalu tinggi?" Mendengar kata-kata saya ini, gambar dari tadi muncul dalam benak sepupu. Wajahnya yang awalnya berwarna merah kini terasa sedikit panas. Nakal ini benar-benar tidak tahu waktu. Sangat menyebalkan. Tak lama kemudian, pelayan hotel membawa pakaian. Di dalam ruangan, sepupu melihat pakaian di sofa. Dan dengan tasnya, ia menangis terharu. Saya segera memegang wajah sepupu dengan lembut. Dengan lembut menghapus air mata di sudut matanya. "Jangan menangis lagi. Kalau kamu terus menangis, itu tidak akan terlihat baik." Sepupu perempuan mengangguk dengan patuh. Tiba-tiba teringat tentang hal mencuci muka. Mengumpulkan keberanian untuk bertanya padaku. "Xiao Hao, kamu jujur saja bilang padaku. Apakah kamu melihatku saat aku mencuci muka tadi?" Sebenarnya aku tidak berniat membahas hal ini. Tapi karena sepupu perempuan bertanya, aku juga tidak ingin menyangkal. "Ya, aku melihatnya. Jika tidak, bagaimana aku tahu ukuranmu?" Wajah cantik sepupu perempuan langsung memerah karena malu. Melihat sepupu perempuan di depanku dengan wajah merah dan ekspresi malu. Aku tersenyum tipis. Mendekat ke telinga sepupu perempuan dan bertanya pelan. "Jadi, apakah kamu juga melihatku tadi? Coba bilang, apakah tubuhku kekar?" "Ya, itu,
Apakah kekar atau tidak? Mendengar pertanyaanku ini, sepupu perempuan menutupi wajahnya yang memerah karena panas dan mendengus malu. Jangan tanya lagi. Ini benar-benar memalukan. Aku tidak mau bicara. Aku tertawa kecil. Coba bilang, dong. Lagi pula, hanya kita berdua yang tahu. Tidak ada orang ketiga yang tahu. Dengan pertanyaanku yang mendesak, sepupu perempuanku yang kini sudah sangat malu, berbisik dengan suara lembut seperti nyamuk. Gagah dan kuat. Wah, sial. Tidak bisa menahan lagi. Ini adalah pertama kalinya sepupu perempuanku dekat dengan laki-laki. Kontak dekat yang begitu intim. Suasana antara dia dan aku sangat ambigu. Aku kembali memegang wajahnya dengan lembut. Sensasi geli yang berasal dari kulitnya dan aroma maskulin yang kuat menyergap, membuat hati sepupu perempuanku berdegup kencang, tegang dan malu. Wajahnya yang sudah merah merona, kini sudah merah seperti buah persik yang matang. Sangat menggoda, melihat di depanku yang mengenakan kacamata. Memiliki aura wanita elegan yang menggoda, cantik dan imut dengan wajah lembut. Hatiku juga sedikit tegang saat ini. Bukan karena takut, tetapi karena hubungan identitas dengan orang tersebut. Melihat dua bibir merah di depan, hatiku sedikit ragu. Apakah harus langsung melakukannya? Sepupu perempuan melihat wajah tampan yang familiar di depannya. Tatapan mata yang samar, hati bergetar. Ia membuka bibirnya dan berbisik. Merasakan perasaan yang berbeda, aku dalam hati memuji. Kita, sepupu perempuan tidak berbicara lebih baik. Begitu ia membuka mulut, hatiku segera bergetar. Jika tidak menyerang pada saat ini, kapan lagi? Yang berani akan bertahan, yang takut akan mati kelaparan. Kesempatan yang begitu baik harus diambil. Sudah. Dengan tekad bulat, aku langsung memegang. Wajah sepupu perempuanku tercetak di sana. Merasakan sensasi yang berbeda, saya puji di dalam hati. Sungguh lembut dan segar. Antara perut yang matang dan gadis dalam beberapa hal. Memang ada perbedaan di tempat. Slurp, merasakan kelembutan basah yang tiba-tiba datang. Sepupu perempuan tiba-tiba kehilangan semua pemikirannya. Hanya ada satu suara yang terus bergema di dalam pikiran. Dia menciumku. Ini adalah ciuman pertamaku. Seketika dia tidak tahu harus berbuat apa. Matanya sedikit tertutup, tidak berani menatapku. Tatapan yang sangat agresif itu. Dia juga tidak mendorongku pergi. Membiarkan aku terus-menerus meminta. Untuk menguji batas maksimal sepupu perempuanku. Saya mengaktifkan mode navigasi. Mulai menjelajahi. Semakin dekat lagi. Meskipun saat itu otak sepupu perempuanku kosong. Dia masih bisa merasakan tindakanku. Tubuhnya secara tidak sengaja menjadi tegang. Hatinya juga tegang hingga ke titik maksimal. Xiao Hao, dia mau melakukan apa? Apakah dia akan? Saat sepupu perempuanku sangat tegang dalam hati. Dia merasakan sepasang tangan besar yang lembut akan jatuh di titik tersebut. Dalam pikirannya tiba-tiba terlintas. Dia segera mendorongku menjauh. Dia memegang tanganku dengan wajah memerah dan malu berkata, Xiao Hao, jangan seperti ini. Aku belum memikirkan dengan baik. Jadi aku, melihat sepupu perempuanku menghentikan tindakanku. Meskipun aku dalam hati merasa sayang, aku juga tidak marah. Akhirnya melangkah satu langkah ini. Selama langkah ini diambil, banyak hal di belakangnya akan lebih mudah. Perlahan-lahan membangun perasaan. Dengan waktu, mendapatkan dia bukanlah hal yang sulit. Sepupu perempuanku bersandar di pelukanku. Dia memegang erat lenganku dan berkata dengan lembut, Xiao Hao, apakah kita tidak seharusnya melakukan ini? Aku sedikit takut. Dengan perasaan senang, aku mendengarkan sepupu perempuanku. Setelah mendengar kata-katanya, aku tersenyum dalam hati. Aku mencubit lembut pipi sepupu perempuanku yang hangat untuk menghiburnya. Sepupu perempuanku, tidak ada yang salah dengan ini. Selama kita merasa ini benar, itu cukup. Saya akan selalu menemani kamu. Kamu sudah menderita cukup banyak sebelumnya. Aku tidak akan membiarkanmu menderita seperti itu di sisa hidupmu. Sepupu perempuanku merasa terharu mendengar perkataanku dan memeluk leherku. Dengan tatapan yang kabur, dia berkata, Xiao Hao, kamu benar-benar baik. Aku, sepupu perempuanku yang malu-malu merasa tidak nyaman untuk melanjutkan kalimatnya.
Dia langsung mengambil inisiatif. Dalam hati, aku berteriak, "Oh lah, tenang, tenang, hahaha." Dengan cepat waktu telah berlalu menjadi lebih dari jam 11 malam. Di luar masih terus terdengar petir dan hujan. Sepupu perempuan berkata gemetar, "Xiao Hao." Suara petir di luar sangat keras. Saya tidak bisa tidur sendirian, agak takut. Bisakah kamu menemani saya tidur di dalam? Mendengar kata-kata ini, saya langsung bersemangat. Saya berbalik dan memeluk sepupu perempuan lalu berjalan menuju kamar. "Jangan takut padaku. Saya akan menghangatkanmu sepanjang malam dengan dada saya yang kuat. Membuatmu merasakan kelembutan saya." Di dalam kamar tidur, sepupu perempuan memegang erat selimut yang ada di tubuhnya. Diam-diam terkurung di dalam selimut tanpa berani mengeluarkan suara. Waktu berlalu detik demi detik. Saya tidak membuat suara sedikit pun. Lebih dari 20 menit telah berlalu. Saya mulai mendengkur. Setengah jam telah berlalu. Saya berbalik dan melanjutkan mendengkur. Sepupu perempuan melihat saya tampaknya sudah tertidur. Hati yang tegang perlahan mulai rileks. Aku juga tertidur dalam keadaan setengah sadar. Waktu berlalu entah berapa lama. Tiba-tiba terdengar beberapa suara rendah di dalam ruangan. Xiao Hao. Aku merasa agak dingin. "Peluklah, Xiao Hao. Kenapa tanganmu di bawah?" Satu sudah menempel padaku. "Ah, Xiao Hao. Jangan begitu. Aku akan membantumu dengan cara lain." Waktu semalam berlalu dengan cepat. Pagi hari berikutnya, ketika aku terbangun, sepupu perempuanku sedang berbaring di pelukanku. Di wajahnya ada rona merah. Dia sepertinya bermimpi indah. Di wajahnya tergambar senyum manis. Sangat lucu. Begitu memikirkan adegan yang tidak sengaja terjadi semalam, hatiku merasa senang. Meskipun tidak sampai pada langkah terakhir. Tapi setidaknya aku merasakan kelembutan tangannya. Meskipun teknisnya masih kaku. Tapi dengan latihan lebih banyak, semuanya akan membaik. Setelah itu kami bangun dan pergi makan. Setelah makan, saya mengantar sepupu perempuan ke tempat kerjanya. Di jalan, saya tiba-tiba menerima telepon dari Shen Ruyan. Shen Ruyan akhir-akhir ini selalu ada kerabat yang berkunjung ke rumah. Jadi dia cukup sibuk belakangan ini. Saya tidak banyak menghubunginya. Agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu baginya. Dia tiba-tiba menelepon saya, dan itu benar-benar mengejutkan. Dengan rasa bingung, saya menjawab telepon Shen Ruyan. "Xiao Hao, kamu mengirimku pesan pagi ini bilang kamu di sekitar Hotel Haoya makan dengan teman. Apakah kamu masih di sana?" Sungguh, saya mengirim pesan ke Shen Ruyan pagi ini. Mengatakan sedang makan dengan teman di dekat Hotel Haoya. Tidak menyangka dia akan menelepon menanyakan hal ini. Saya tidak bisa menahan alis saya terangkat. Wanita ini tiba-tiba bertanya tentang hal ini. Apakah mungkin dia juga berada di sekitar hotel ini? Aku menggoda Shen Ruyan di telepon. "Kenapa, Ruyan? Apakah kamu sudah memesan kamar untuk saya?" Shen Ruyan tertawa di telepon. "Ayolah, Xiao Wu, kamu memang pintar. Lalu Xiao Rou, kalau ada waktu, datanglah. Saya akan pergi membuka kamar dan menunggu kamu. Saya beritahu kamu secara diam-diam ya. Jika kamu bisa datang, saya bisa memberimu sedikit kejutan." Hehe. Saya sebenarnya ingin menggoda Shen Ruyan sedikit. Tidak kusangka dia benar-benar ada di sana. Ini membuatku sangat terkejut dan segera bertanya padanya. "Kakak Ruyan, bagaimana dengan Xiao Rou? Semua kerabatmu sudah pergi? Mereka tidak bersamamu?" Shen Ruyan memberitahu saya. Xiao Rou pergi ke rumah kerabatnya bersama neneknya. Dia baru akan kembali larut malam. Suara Shen Ruyan tiba-tiba menjadi menggoda. "Ingin menjadi jahat? Apakah kamu akan datang? Kakak sudah lama tidak makan daging." "Ingin makan daging? Saya rasa kamu sebenarnya ingin makan gil." Terakhir kali bersenang-senang dengan Shen Ruyan sudah beberapa hari yang lalu. Dan karena waktu dan tempat, setiap kali datang, tidak pernah dengan cara yang dramatis. Tidak ada yang benar-benar puas. "Baiklah, sepupu Ruyan, tunggu aku. Saya akan datang sebentar lagi." Suara Shen Ruyan di ujung telepon penuh semangat. Ia berbicara padaku dengan nada menggoda. "Nakal, jangan sampai membuat kakakmu menunggu terlalu lama. Segera datanglah. Kakak, aku sudah tidak sabar ingin makan daging." Hehehe. Mendengar suara lembut Shen Ruyan,
Hatiku berdegup kencang. Kakak Ruyan, kamu sangat menggoda. Setelah mendengar ucapanku ini, Sen Ruyan di ujung telepon tertawa geli. Apa kamu tidak suka kakakmu yang menggoda? Kakak pasti akan membuatmu terbakar dengan semangat. Haha, tiba-tiba aku menyadari. Sejak terakhir kali aktif dengan beberapa kemampuan khusus Sen Ruyan, dia semakin menggoda di hadapku. Ternyata, begitu seorang wanita melepaskan nalurinya, pria biasa tidak bisa menahan diri. Tunggu saja, nanti saya akan menunjukkan padamu apa itu kejam. Setelah lebih dari 20 menit, saya tiba di tujuan. Saya mengetuk pintu sesuai dengan nomor kamar yang diberikan oleh Sen Ruyan. Pintu dibuka. Saya belum sempat berbicara. Sebuah tubuh yang membawa sedikit dingin dan aroma mandi. Tubuh yang wangi menyerbu ke arah saya. Disertai dengan suara manis Sen Ruyan yang sudah akrab. Nakal kecil, cium aku. Apa harus sejelas ini? Mengangkat sang cantik dalam pelukan dan menutup pintu dengan baik. Setelah suara berisik sedikit, beberapa suara berbicara rendah terdengar. Kakak Kian, kakak Yuyu. Saya sedikit berkeringat. Bagaimana kalau saya cuci dulu? Tidak usah. Nanti setelah selesai juga harus mandi. Nanti kita mandi bersama. Waktu hari ini tidak terlalu cukup. Jangan terburu-buru. Dagingnya di sini. Santai saja, tidak perlu terburu-buru. Jangan. Saya sekarang sangat lapar. Santai saja, meskipun lapar. Cepatlah. Tak lama kemudian, ruangan itu memainkan sebuah melodi yang sempurna. Melodi itu kadang rendah, kadang tinggi, kadang cepat, kadang lembut. Melodi ini berlangsung sekitar 1 jam. Akhirnya berakhir dengan nada tinggi. Melihat Sen Ruyan yang penuh keringat di sampingku, saya dalam hati menghela napas. Baru beberapa hari tidak makan daging sudah lapar seperti ini. Setelah mengeluh, saya langsung pergi ke kamar mandi. Bersiap-siap untuk mandi air hangat. Mencuci bersih keringat dan kotoran yang menempel. Setelah mengisi bak mandi dengan air, saya berbaring. Berendam dalam air panas di bak mandi. Belum beberapa menit saya berendam, pintu kamar mandi terbuka. Melihat wanita cantik di depan saya tersenyum. Kenapa? Apakah kamu berencana untuk mengubah suasana? Sen Ruyan tersenyum lebar. Kenapa? Apa kamu tidak mau? Jika kamu tidak mau, anggap saja saya tidak pernah datang. Saya jadi senang. Wanita ini juga pakai strategi menggoda ini. Keren sekali. Karena sudah datang. Jadi tidak ada alasan untuk pergi, kan? Sudah lebih dari 1 jam berlalu. Saya bersandar di tepi bak mandi dan mengambil beberapa napas dalam. Meskipun tubuh ini terbuat dari besi, saya masih merasa sedikit kehabisan tenaga. Sebaiknya istirahat sebentar. Bahkan keledai di tim produksi tidak bisa bekerja seperti ini, kan? Sen Ruyan tertawa haha. Bukankah kamu dulu menganggap diri sendiri sebagai penguasa yang tak terkalahkan? Apakah ini berarti tidak siap untuk melanjutkan pekerjaan? Adik, pekerjaanmu belum selesai, jadi jangan istirahat. Setelah mengatakannya, Sen Ruyan bahkan melirik saya. Senyum misterius. Manfaat kecil yang saya siapkan belum muncul. Kamu harus bertahan, ya. Jika tidak, kamu tidak akan bisa menikmati hari ini. Dalam perjalanan saya ke hotel, saya penasaran tentang Sen Ruyan. Melihatnya berkata seperti itu, jadi saya semakin tertarik. Tenang saja. Saya Jiang bukan orang yang mudah ditipu. Ayo tunjukkan manfaat yang sudah kamu siapkan. Hari ini saya sudah memutuskan untuk jadi penguasa kecil ini. Melihat saya masih bersemangat tinggi, Sen Ruyan merasa sangat senang di dalam hati. Dia memberikan saya ciuman jarak jauh. Anak muda memang penuh semangat. Kakak, hari ini saya beruntung. Tunggu sebentar ya. Kakak, sekarang saya akan menyajikan hidangan utama untukmu. Nanti saya akan biarkan kamu mencicipi dengan baik. Lihat apakah ini sesuai dengan selera kamu. Sambil berkata, Sen Ruyan pergi. Hanya saja kakinya sedikit lelah. Gerakan berjalan sedikit aneh. Melihat itu, sudut bibir saya terangkat. Jika senjata saya Jiang sudah siap, itu akan menyerang ke sana kemari. Saya ingin tahu seberapa banyak serangan hebat yang bisa kamu tahan. Setelah menunggu hampir 5 menit, suara Sen Ruyan terdengar dari luar. Nakal sekali. Kamu bisa keluar sekarang. Setelah mendengar kata-kata Sen Ruyan, saya bangkit dan meninggalkan bak mandi. Saya mengenakan jubah mandi dan keluar dari kamar mandi. Melihat seorang wanita yoga yang berdiri tidak jauh,
mata saya langsung berbinar. Gigi bergemeletuk. Wah, ini terlalu menggoda sekali, kan? Shen Ruyan tidak jauh memakai set yoga berwarna abu-abu muda. Berbaring di atas matras yoga yang sudah disiapkan sebelumnya. Tangan kanan menyangga kepala. Tangan kiri diletakkan di pinggang. Kaki bagian bawah membentuk posisi gunting. Tubuhnya berbentuk S. Bisa dibilang sangat sempurna. Meskipun pose yang dia tunjukkan tidak sulit, tapi saya bisa dengan jelas melihat bahwa di dalamnya benar-benar kosong. Tersamar namun menonjol dan menarik perhatian. Dalam hati saya tidak bisa tidak menghela napas. Tubuh wanita ini sungguh bagus. Tipe yang tidak pernah membosankan. Yang terpenting adalah dia sangat mengerti apa yang disukai pria. Dengan cara dia berpakaian dan berpose saat ini, setiap pria pasti akan terpesona. Ketika saya mengagumi dalam hati, Shen Ruyan tersenyum menggoda kepada saya. Kemudian mengubah gerakan tubuhnya. Kata-kata muncul di depan saya. Membentuk huruf besar yang sempurna. Taman sempit tepat di depan saya. Benar-benar seperti saat saya menatap jurang. Jurang itu juga menatap saya. Tepatnya, jurang itu tidak hanya menatap saya, tetapi juga ingin menelan saya. Untuk memenuhi hasrat batin sang penguasa jurang. Meskipun hati saya sudah bergejolak, namun sekarang saya dalam keadaan istirahat. Tidak terburu-buru untuk saat ini. Duduk di kursi samping dan menyajikan segelas merah untuk diri sendiri. Perlahan-lahan mencicipi situasi. Dengan senyuman, saya berkata kepada Shen Ruyan yang berada di atas matras yoga. Kakak Ruyan, jika kamu hanya memiliki 2 gerakan ini, itu bukan sesuatu yang bisa dianggap sebagai keuntungan. Setelah mendengar kata-kata itu, Shen Ruyan melirikku dengan genit. Adik laki-laki, ini hanya hidangan pembuka. Kakak, aku bisa melakukan banyak hal. Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa itu disebut cara yang benar dalam melakukan yoga. Setelah mengucapkan itu, dia perlahan-lahan mengubah posisinya. Membelakangi aku, badannya perlahan-lahan melengkung. Sementara bagian belakang perlahan-lahan terangkat. Wah, sial. Ini pasti pose anjing menghadap ke bawah. Pantat ini benar-benar bulat sekali. Serius nih. Jika dilihat hanya dari sudut pandang seni. Shen Ruyan yang mengenakan pakaian yoga sambil berlatih yoga. Baik dari segi bentuk tubuh maupun dirinya. Gerakan dan posturnya benar-benar sempurna. Tak hanya menunjukkan kelenturan tubuh. Ini juga menunjukkan tujuan yoga yang paling asli. Jadi aku sekarang melihat inti dari fenomena ini. Berusaha untuk melihat sisi paling sempurna dari Shen Ruyan. Waktu berlalu detik demi detik. Shen Ruyan menunjukkan satu gerakan demi gerakan kepada saya. Dengan tubuhnya yang sempurna dan kelenturan fisiknya. Dia juga sesekali melontarkan tatapan menggoda kepadaku. Untuk membangkitkan kesenanganku yang maksimal. Harus diakui Shen Ruyan berhasil. Aku perlahan-lahan mencapai keadaan terbaikku. Namun, tidak perlu terburu-buru. Waktu cukup. Kita bisa santai. Kakak Ruyan, sudah berapa lama kamu berlatih yoga? Shen Ruyan menarik napas dalam-dalam. Menyesuaikan kondisinya. Aku mulai berlatih saat kuliah. Kalau tidak, fleksibilitas tubuhku juga tidak akan sebaik ini. Setelah Shen Ruyan menjawab pertanyaanku ini, dia sekali lagi mengubah posisinya. Menghadapi saya, dia melakukan gerakan bayi yang bahagia. Akhirnya, dengan gerakan ini, kondisiku disesuaikan sampai ke titik maksimal. Tatapanku cepat mencari di sekitar ruangan. Gunting. Di mana guntingku? Guntingku kemana sih? Beberapa jam ini sangat penting bagi Shen Ruyan dan saya. Jelas merupakan waktu yang sangat berharga untuk dikenang. Berbagai suasana seperti sofa, balkon, dan bak mandi, telah meninggalkan keringat kerja keras dari keduanya. Di lantai tergeletak beberapa celana yoga dengan legging yoga dengan berbagai warna. Bagian penting pada celana yoga telah dipotong. Jelas sekali, ini adalah sesuatu yang dilakukan keduanya dengan sengaja untuk kemudahan. Shen Ruyan terbaring di sofa dengan wajah yang merah. Dahi dipenuhi keringat halus. Dia yang kelelahan menggelengkan tangannya ke arahku. Sambil terengah-engah. Tidak bisa lagi. Sangat melelahkan. Aku perlu istirahat sejenak. Sebenarnya tenagaku juga sudah cukup terkuras. Meskipun setelah memperkuat tubuh, ketahananku lebih baik dibanding orang biasa. Daya tahan dan ketahanan juga meningkat cukup signifikan. Tetapi setelah serangan terus-menerus selama 4 atau 5 jam, menguras banyak tenaga,
Tetapi sebagai seorang pria, bagaimana mungkin aku bisa bilang tidak di depan wanita? Aku berusaha keras untuk tetap bertahan. Tidak boleh kalah di depan Shen Ruyan. Melihat Shen Ruyan akhirnya menyerah. Di dalam hati, saya menghela napas lega. Wanita ini akhirnya kehabisan tenaga. Benar-benar membuat saya sangat lelah. Apakah wanita yang berlatih yoga ini memiliki daya tahan dan kekuatan sebaik ini? Saya tersenyum nakal ke arah Shen Ruyan yang duduk di sofa. Saya masih memiliki sepertiga tenaga di seluruh tubuh saya. Anda sudah jatuh padahal belum menghabiskan semua tenaga. Hari ini, siapa yang takut, harus mencuci pakaian dalam 1 bulan untuk yang lain. Cepat bangkit, terus bertarung dan bersenang-senang. Setelah mendengar kata-kata saya, Shen Ruyan langsung memilih untuk menyerah. Saya tidak bisa melanjutkan. Saya mengaku kalah. Saya masih harus pulang nanti. Saya perlu istirahat sejenak untuk memulihkan stamina. Sangat lelah. Sebenarnya saya memang takut kalau Shen Ruyan mendadak mengatakan, "Ayo, datanglah." Siapa yang takut? Dia yang kecil. Terus bertarung dan bersenang-senang. Kalau dia benar-benar mengatakan ini, aku tidak punya pilihan selain menggertakkan gigiku dan terus maju. Sebagai seorang pria, dalam hal ini, saya sama sekali tidak boleh takut. Menggertakkan gigi, saya harus bertahan. Yang utama adalah tidak boleh kalah dari kekuatan pria. Saya menepuk kaki panjang dan putih Shen Ruyan sambil tertawa. Sekarang kamu mengakui bahwa saya adalah raja kecil yang tak terkalahkan, kan? Saya pernah bilang akan menunjukkan padamu betapa hebatnya saya. Kalau begitu, saya akan menepati janji. Bagaimana? Apakah kamu masih mau menantang batasanku? Shen Ruyan hari ini memang berniat untuk menguras tenaga. Dia juga ingin tahu di mana batasanku. Selama beberapa jam ini, dia berusaha sekuat tenaga untuk unggul. Tapi pada akhirnya, dia tidak bisa mengalahkan saya dan menyerah. Shen Ruyan merasa seluruh tubuhnya nyaris runtuh. Tenaganya juga sudah habis. Jika ini terus berlanjut, hari ini jangan berharap bisa pulang. Melihat saya yang sangat ingin mencoba, Shen Ruyan segera memohon ampun. Kamu hebat. Kamu adalah raja kecil yang tak terkalahkan. Saya mengaku kalah. Sepenuhnya menyerah sudah cukup, kan? Begitu suara itu berhenti, rasa lelah yang kuat langsung menyerang. Dia berbicara pelan kepadaku. Xiao Hao, si kecil nakal. Aku akan tidur siang dulu. Tolong bangunkan saya nanti. Saya masih harus pulang. Shen Ruyan kemudian berbaring miring. Matanya terpejam dan dia segera tertidur. Mungkin karena dia sangat lelah. Ternyata dia malah mendengkur. Sebenarnya, saya juga sedikit mengantuk. Namun, saya tidak sampai perlu tidur. Bertahan sedikit lagi dan semuanya akan berlalu. Melihat cantik yang tertidur nyenyak di sofa, saya mengambil selimut dan menutupi dia. Saya tersenyum tipis. Energi Shen Ruyan jauh lebih kuat dibandingkan Xiao Mi dan Wen Jiajia jauh lebih tangguh. Terakhir kali, keduanya, Xiao Mi dan Wen Jiajia tidak bisa bertahan lama. Hari ini kita 1 lawan 1. Shen Ruyan bertahan lebih lama dari Xiao Mi dan Wen Jiajia. Sungguh luar biasa. Aku melihat waktu. Sekarang sudah jam 6:10 sore. Masih cukup awal. Bisa membiarkan Mu Qian tidur lebih lama. Melihat kekacauan di lantai dan beberapa celana yoga yang dipotong rusak, sudut bibirku melengkung sedikit. Pencapaian celana yoga ini sudah tercapai. Harus memikirkan apa pencapaian berikutnya. Lihat kapan bisa tercapai. Membersihkan kekacauan di lantai dengan cukup cepat. Ruangan menjadi lebih rapi dan bersih. Mencium aroma keringat di tubuhku. Aku pergi ke kamar mandi dan berendam dengan nyaman. Setengah jam kemudian, aku keluar dari kamar mandi dengan mengenakan jubah mandi. Meregangkan otot-otot. Menyadari bahwa rasa lelah di tubuh hilang. Kekuatan fisik pulih dengan sangat baik. Semangat dan energiku meningkat cukup banyak. Di dalam ruangan, Shen Ruyan tidur sangat nyenyak. Aku duduk di sofa di tepi balkon sambil minum kopi dan bermain ponsel. Mengirim pesan balasan kepada Shen Zi dan yang lainnya. Saat itu, saya menerima pesan dari Wen Jiajia. Kamu sibuk dengan apa? Melihat pesan dari Wen Jiajia, saya tidak langsung membalas. Setelah beberapa menit, saya baru membalas. Sedang melihat pemandangan malam. Kamu sedang melakukan apa? Wen Jiajia ternyata membalas dengan cepat. Saya sih,
Saya sedang memikirkan apa yang dilakukan oleh seorang nakal. Apakah sudah makan malam? Apakah kamu merindukanku? Melihat pesan dari Wen Jiajia, sudut bibir saya sedikit terangkat. Saya mengetik satu baris pesan untuk membalas. Saya berpikir kamu seharusnya tidak sedang, melainkan ingin melakukan sesuatu dengan seorang nakal. Saya benar, kan? Haha. Wen Jiajia mengetik dengan cepat. HMM. Meskipun saya ingin melakukan sesuatu dengan seorang nakal, tapi nakal itu tidak ada di samping saya. Jadi, saya bisa melakukan apa? Melihat pesan ini, saya teringat kegilaan malam sebelumnya dengan Wen Jiajia. Tidak ada di samping juga bisa melakukan sesuatu, kan? Misalnya, kirim foto kaki untuk menyegarkan mata. Kirim video kecil untuk melihat kemampuan, bukan? Cara selalu lebih banyak daripada kesulitan, kan? Hehe. Setelah aku mengirim pesan ini, Wen Jiajia tidak merespons. Aku pikir dia tiba-tiba ada urusan jadi tidak bertanya lebih lanjut. Sekitar 5 menit berlalu. Sebuah video kecil berdurasi lebih dari 20 detik datang. Ada satu pesan lagi. Xiao Dan. Pertama, aku akan menunjukkan kemampuanku padamu. Nanti kamu juga harus menunjukkan kemampuanmu padaku. Timbal balik itu penting. Nanti melihat lagi tidak akan sulit. Hehe. Aku tidak langsung membalas pesan Wen Jiajia. Tapi aku membuka video tersebut. Kamera dalam video mengambil dari atas ke bawah. Dapat terlihat jelas aset menawan Wen Jiajia di depan mata. Segera, sebuah tangan menutupinya. Kemudian perlahan bergerak ke bawah. Kamera juga bergerak perlahan ke bawah. Dalam video tersebut tidak hanya ada Wen Jiajia. Gerakan di tangan dan pemandangan yang indah. Juga disertai dengan suara lembutnya. Langsung meningkatkan daya tarik visual video tersebut. Bahkan saat saya sedang beristirahat, tetap saja melihat dengan penuh semangat. Dalam hati dia memuji. Jika berbicara tentang cara memamerkan pesona tubuh yang paling asli, Wen Jiajia sedikit lebih unggul dibandingkan Shen Ruyan. Wanita ini benar-benar langka dan istimewa. Setelah menonton video Wen Jiajia, saya juga merekam video selama lebih dari 10 detik dan mengirimkannya kepadanya. Datang tanpa memberi adalah tidak sopan. Cahaya kali ini terlalu gelap sehingga kamu tidak bisa melihat dengan jelas. Hari ini biarkan kamu menikmati dengan baik. Membuatmu merasakan kekuatan Kun Kun.